Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Erika Putri, NIM 2021143499, kelas 1M, Prodi PGSD, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDL. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komponen pendidikan. 1. Pengertian komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. 2. Macam-macam komponen pendidikan. Pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. A. Input masukan atau raw input. Komponen masukan atau raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. Apabila kualitas masukan itu rendah atau tidak mendukung terwujudnya prestasi belajar yang tinggi, tentunya tidak dapat diharapkan menjadi lulusan yang bermutu tinggi, meskipun aspek-aspek lainnya mendukung, seperti proses pembelajaran yang baik serta alat pendidikan yang bagus. B. Input alat atau instrumental input. Kurikulum dan pendidikan komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan. Instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru dan sejenisnya. C. Input lingkungan atau environmental input. Komponen lingkungan pendidikan atau environmental input dapat berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kafetaria sekolah, dan sejenisnya. Secara langsung maupun tidak langsung, aspek ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan muaranya pada masalah mutu lulusan. Materi yang terakhir, hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan dan pendidikan. Input mentah atau raw input, yaitu peserta didik. Input alat, instrumental input seperti kurikulum, pendidik. Input lingkungan atau environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan, sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dapat ditempuh melalui proses berkomunikasi yang intensif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.